Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Bagus, semuanya semangat ya buat belajar hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Nadib, silakan pimpin berdoa. Siap, Gira. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua 1, 2, 3. Usia berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Robbal alamin. Baik, semuanya sudah berdoa ya. Nah, jadi Yaya kalau berdoa tangannya harus diam ya. Tidak boleh bermain. Kalau berdoa harus khusyuk. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Andin. Hadir. Ayu. Hadir. Nadir. Hadir, Bu. Nadia. Hadir. Puja. Hadir, Bu. Hadir. Zulfa. Hadir, Bu. Oh, hadir semua ya. Siapa yang tidak hadir? Sekar. Oh, Sekar kenapa tidak hadir? Tidak tahu, Bu. Oh, tidak ada izin ya. Baik, kalau begitu. Siap, kita mulai pembelajaran hari ini. Siap. Oke, kalau siap duduknya harus yang rapi, biar belajarnya fokus, biar ilmunya tersampaikan. Oke, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Tentang apa? Coba dibuka bukunya semuanya. Suku bangsa di Indonesia. Tentang suku bangsa di Indonesia. Coba di situ kalian perhatikan di halaman 1 itu ada teks bacaan apa? Teks bacaan apa judulnya? Suku bangsa di Indonesia. Nah, di situ di halaman pertama itu ada teks bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Oke, di sini siapa yang ingin membacanya ke depan? Saya, Bu. Oke, Julfa, ayo silahkan. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Produk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010.
bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pulau suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawen, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit dari jumlah penduduk Indonesia, namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku. Jumlah hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan etnis di Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% produk Indonesia. Ya, terima kasih Zulfa sudah membacakan teks bacaan tentang apa? Suku bangsa di Indonesia, Bu. Ya, baik. Jadi bacaan suku bangsa di Indonesia itu beragam ya. Ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa yang terbesar itu ada di pulau mana? Jawa. Dan suku bangsa yang paling terkecil itu ada di pulau? Ayo, tadi diperhatikan tidak bacaannya? Pulau apa? Papua. Pulau apa? Papua. Ada di pulau Papua. Oke. Berapa? Berarti kalian sudah menyimak ya teks bacaan itu. Kemudian selanjutnya kalian coba buka halaman selanjutnya. Nah, buka di halaman selanjutnya. Oke. Di situ ada mengenai kata sulit. Siapa yang belum tahu kata sulit? Kata sulit itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi kata sulit itu adalah kata yang belum diketahui artinya. Jadi kata sulit itu adalah kata-kata yang kalian belum tahu nih artinya apa gitu. Jadi kita cari tahu bareng-bareng ya. Nah, di situ ada tabel tentang kata sulit dan artinya. Nah, di sini Ibu meminta buat kalian ya. Ibu bagi 2 kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok yang kedua. Coba kalian temukan 3 saja. 3 kata sulit dari teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Ya, dari teks bacaan yang tadi sudah dibaca ya. Nah, itu kalian cari 3 saja. 3 kata sulit ya. Coba sekarang kalian diskusikan apa saja kata sulitnya. Jadi teks ini loh dicari Itu dijelasin slogan itu apa. Slogan dulu. Tulis dulu. Kayaknya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Bukan sih? Gimana sih kamu tuh malas apa? Nanti kita istirahat dulu. Apa sih kita? Kalimat pendek yang menarik dan ini udah ada nih, kita dapat 3 tapi kita cari artinya. Coba di buku. Oke, sudah belum? Sudah, Bu. Sudah belum? Oke, sudah belum? Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Sudah? Sudah menemukan 3 kata sulit? Sudah, Bu. Nah dari kata-kata tersebut kalian sudah tandai di dalam teks belum? Sudah. Sudah ditandai semua? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang coba siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Buat mempresentasikan kata-kata sulit yang kalian temukan. Oke, sekarang Nadib coba tunjukkan mana saja kata sulit dan bacakan artinya. Yang keras ya, biar teman-temannya tahu. Ya, Bu. 1. Slogan, artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. 2. Sensus, artinya perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah. 3. Statistik, artinya data yang berupa angka dan dapat memberi informasi. Nah, coba tunjukkan pada teks bacaan mana saja kalimat sensus. Apa tadi? Sensus, Slogan, dan sensus, dan dan statistik. Coba, yang sensus ada, yang slogan ada di kalimat keberapa? Kalimat pertama, Paragraf. paragraf pertama. Iya, terus yang kalimat sensus ada di kalimat berapa? Kalimat kedua, Kalimat pertama, paragraf kedua. kedua. Terus yang statistik ada di kalimat pertama, paragraf paragraf. kedua. Oke, terima kasih Nadib. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua, ayo maju. Oke, coba Andin bacakan 3 kata sulit dan artinya ya. Yang pertama ada apa? Adat. Ya, ada artinya. Artinya aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Ya, terus yang kedua ada Etnis. oh, Artinya penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat. Norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kerabatan. oh, terus yang terakhir kalimatnya namanya apa? Suku, artinya Kata sulitnya suku. Terus artinya sebagian golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Oke, coba sekarang semuanya buka teks bacaannya. Coba dilihat kata sulit yang Andin temukan tuh ada di kalimat berapa, paragraf berapa. Yang pertama kata adat itu ada di mana? Kata adat ada di paragraf pertama, kalimat kedua. Terus yang kedua kata suku. Kata suku ada di paragraf berapa? Kata suku ada di paragraf ke paragraf kedua. Kalimat kedua. Terus yang kata etnis ada di paragraf berapa? Coba dilihat di situ. Apa? Kata etnis ada di paragraf Kedua. kalimat terakhir. Oke, terima kasih Andin. Silakan duduk kembali. Nah, jadi anak-anak itu tadi kita sudah belajar tentang kata sulit. Oke, Yaya duduk yang rapi ya. Kan kita lagi belajar, kita harus duduk yang rapi. Oke, kita tadi sudah belajar tentang apa? Kata sulit dari suatu teks bacaan. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar IPA mengenai gaya, mengenai macam-macam gaya. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak harus perhatikan video yang ada di laptop terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa
aku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, kalian sudah memperhatikan video yang ada di depan, yang ada di laptop ya. Tadi video tadi itu tentang apa? Naik Naik orang delman. naik delman. Naik delman. Nah, di delman itu ada hewan apa? Kuda. Kuda ya. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian. Nah, setelah kalian mencermati video ini, apa yang kalian temukan? Apa yang kalian temukan? Coba jawab, tunjuk tangan. Bu, delman ditarik oleh kuda. Iya, ada delman ditarik oleh Kuda. kuda. Terus apa yang terjadi ketika kuda menarik delman? Apa Upe? Saat kuda menarik delman, maka delman akan bergerak berpindah tempat. Iya, benar sekali. Jadi tadi itu di delman itu ada hewan namanya kuda. Nah, kuda itu menarik delman. Nah, tarikan kuda itu dapat mengakibatkan delman bergerak atau berpindah tempat. Nah, itulah yang disebut dengan gaya. Jadi gaya dapat menyebabkan suatu benda dapat berpindah tempat. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Contohnya seperti yang ada di video. Oke, nah selanjutnya ibu mau kalian melakukan suatu percobaan. Sekarang kalian buka halaman berikutnya. Coba kalian buka halaman berikutnya. Ya. Jadi di situ kalian ibu minta untuk melakukan suatu percobaan ya. Kalian lakukan suatu percobaan aktivitas yang menghasilkan gaya. Oke? Mengerti? Oke, sekarang coba kalian diskusikan terlebih dahulu antar kelompok. Siapa yang ingin memperagakan aktivitas yang telah yang kalian temukan itu? Coba kalian ingin melakukan aktivitas apa? Coba kelompok ini ingin melakukan aktivitas apa? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah ya. Ibu minta 2 aktivitas saja. Masing-masing 2 aktivitas. Oke. Kelompok yang mana dulu yang mau menunjukkan aktivitasnya? Saya, Bu. Oke, kelompok ini dulu. Nah, di sini ada 2 aktivitas apa saja? Ada menjatuhkan pulpen dan meremas kertas. Oke, siapa yang ingin mencobanya ke depan? Ayo, siapa yang mau mencobanya? Ya. Ayo, maju. Puja sama Maju kamu tuh. maju. Oke. Ayo maju. Nah, percobaan yang pertama itu apa? Percobaan yang pertama, coba Puja dulu. Apa percobaan yang pertama? Menjatuhkan pulpen, Bu. Percobaan yang pertama apa? Menjatuhkan Oh, berarti pulpen. Ayu dulu. Coba Ayu gimana menjatuhkan pulpen? Nah, begitu ya. Coba kalian amati, coba ulangi Ayu. Gimana? Coba diamati ya. Ayu percobaan pertama yaitu menjatuhkan pulpen. Ayo, 1, 2, 3. Nah, sekarang ibu tanya, hasilnya apa? Apa? Pulpen? Pulpen bergerak. Pulpennya bergerak ya dari tadi. Yang di tangannya Ayu diem, dijatuhin jadi bergerak, mental dia kena lantai ya. Oke, selanjutnya percobaan yang kedua, Puja. Percobaannya apa? Meremas ke tas. Coba gimana remasnya? Remas. Nah, begitu ya. Nah, hasilnya apa? Apa? Coba kalian ada yang tahu Aku, hasilnya Bu. apa? Iya, apa Kertas hasilnya? bergerak. Kok kertas bergerak? Iya. Iya, kertasnya itu berubah
bentuknya. Yang tadinya bentuknya seperti ini ya, lembaran diremes jadi bentuknya rusak, gak karuan ya. Itu namanya kertasnya berubah bentuk. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya. Ayo, siapa yang melakukan percobaan? Coba ke depan. Ya, maju. Percobaan yang pertama apa? Coba ya teman-temannya, ayo perhatikan. Ayo perhatikan temennya yang ke depan. Perhatikan temennya mau melakukan percobaan. Percobaan yang pertama itu tentang apa? Mendorong kursi. Coba UP gimana? Ya, hasilnya apa? Kursi Bergerak. kursi bergerak dan berpindah Berpindah tempat. Iya, benar. Terus selanjutnya percobaan yang kedua apa? Menggendong tas. Coba gimana, Din? Nah, begitu. Hasilnya apa? Hasilnya tas berpindah tempat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan suatu percobaan tentang apa? Tentang gaya. Nah, jadi di sini Ibu mau menjelaskan mengenai gaya. Apa sih itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda dapat bergerak atau berpindah tempat. Oke, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda dapat bergerak atau berpindah tempat. Nah, gaya itu ada macam-macamnya. Macam-macam gaya itu yang pertama ada namanya itu gaya otot. Terus yang kedua ada gaya apa? Gaya magnet. Gaya listrik. Terus yang ketiga gaya listrik. Gaya gravitasi. Terus gaya apa? Gravitasi. Gaya gravitasi. Terus yang terakhir gaya apa? Gaya pegas. Oke. Jadi macam-macam gaya ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama gaya otot. Terus gaya magnet. Gaya listrik. Gaya gravitasi. Gaya pegas. Ada 5. Sekarang Katanya mau dikasih janji. iya, sabar ya. Sekarang Ibu mau menunjukkan suatu gambar sama kalian. Nanti kalau kalian bisa menjawab, Ibu kasih apa? Nah, siapa yang mau? Aku. Nah, nanti kalau kalian bisa menjawab, bisa menebak gambar yang ada di depan, itu kalian akan mendapatkan apa? Jajan. Oke, siap semuanya? Siap. Perhatikan gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama. Siapa yang tahu gambar ini merupakan contoh dari gaya apa? Gaya apa? Coba sekarang kalian cepet-cepetan tunjuk tangannya. Nanti dulu kan belum dihitung. Oke, siap? 1, 2, 3. Si Nadir. Gaya otot. Gaya apa? Gaya otot. Ya, benar nggak teman-teman?
gaya kan? Oke, ini satu buat Makasih Nadine. Bu. Oke, selanjutnya buat gambar selanjutnya siap? Siap-siap ya buat tunjuk tangan ya. Oke. Gambar selanjutnya. Nah, siapa? Nih, satu, ini jangan disebut dulu. Ya, 1, 2, 3. Ulangi, turun. 1, 2, 3. Si Andin, gaya apa Andin? Gaya magnet. Bener nggak gaya magnet teman-teman? Benar. Oke, siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Ini buat Andin ya. Makasih. Oke, selanjutnya gambar. Siapa yang di sini masih mau jajan? Siapa yang masih mau jajan? Oke, kita tebak gambar selanjutnya ya. Siap ya semuanya? Siap. Perhatikan ke depan. Halo. Oke, perhatikan ke depan. Gambar selanjutnya. Ini contoh dari gaya apa? Diam dulu. Dihitung dulu baru tunjuk tangan. 1, 2, 3. Siapa yang duluan? Aku. Si Ayu. Gaya apa? Gaya apa? Gaya listrik. Bener gak gaya listrik? Benar. Benar. Oke, ini satu buat Ayu. Bilang apa? Terima kasih. Selanjutnya gambar yang terakhir. Siap-siap ya. Siap-siap semuanya. Perhatikan ke depan semuanya. Nanti tunggu dihitung. 1, 2, 3. Hujan. Gaya apa? Apa? Grativasi. Gaya apa? Ya, Gaya apa? Gravitasi. Nah, ya bener nggak gaya gravitasi? Bener ya. Nih satu buat Hujan. Oke. Jadi semuanya sudah tahu ya macam-macam gaya? Sudah tahu? Sudah tahu. Contohnya kan tadi sudah menebak benar semua ya? ya. Ya, oke. Sekarang selanjutnya kita akan membuat suatu alat peraga tentang gaya. Ya, kita akan praktek membuat suatu alat peraga tentang gaya. Siap semuanya? Siap. Oke, sekarang duduknya rapi dulu. Duduk rapi dalam kelas. Kaki tangan dilipat. 1, 2, 3, 4. Siapa yang kakinya belum rapat? Andin. Ya, udah. Siapa kakinya belum rapat? Tangannya siapa yang belum rapat? Coba tangannya ke atas meja dulu semua. Oke. Siap? Kita mau buat alat peraga siap? Kita mau praktek siap? Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan praktek membuat alat peraga ketapel. Nah, sebelum kita membuat, kalian harus memperhatikan video cara pembuatan alat peraga ketapel. Perhatikan baik-baik ya, tidak boleh berbicara, harus diam. Biar bisa. Oke, siap? Siap Bu. Perhatikan. Tidak boleh ada yang berbicara. Nah, sudah ya? Bisa semuanya? Bisa. Oke. Kalau semuanya sudah bisa, sekarang Ibu punya bahannya. Nih. Di sini bahannya ada apa tadi? Kayu. Ranting pohon atau kayu sama karet. Nah, sekarang Ibu mau bagi satu-satu ya. Aku yang itu. Benar. Pelan-pelan. Awas patah loh ya. Ya yang ini. Oke, udah kebagian semua? Udah ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi karetnya ya. Ini satu kelompok. Ini buat kelompok ini buat kelompok ini. Nggak cukup Bu. Nanti kalau nggak cukup minta lagi, oke? Nah, jadi kalian ini buatnya itu rakit dulu karetnya. Rakit dulu karetnya, baru kalian kaitkan ke rantingnya. Paham semuanya? Halo. Paham?
Action. Oke anak-anak, di sini siapa yang belum bisa? Bu. Oh, Ayu, ya sini Ibu ajarin ya. Nah, jadi caranya pertama ambil dulu 2 karet. Nah, karet yang satu ini itu dimasukin ke dalam karet yang satunya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Oke, yang lainnya jangan ribut ya. Ibu lagi ngajarin Ayu. Ya, Bu. Nah, kemudian karet ini taruh di jadi telunjuk sama jari kelingking. Nah, taruh karet satunya, ambil karet satunya, itu taruh di atasnya. Andin. Iya. Semuanya jangan berisik kalau nggak bisa. Nah, habis itu yang bawahnya taruh di atasnya. Nah, jadinya kayak gini. Jadinya dia ngerantai. Nih, coba mana tangannya Ayu? Nah, ini taruh di sini. Habis itu yang bawah yang bawah tarik ke atas. Ibu Andin nakal. Yang lainnya jangan ribut ya. Nah, udah kan jadi seperti ini. Nah, habis itu lanjut lagi terus. Yang karet satunya taruh di atas. Habis itu yang bawahnya tarik ke atasnya gitu. Halo. Nah, jadi di sini alat peraganya udah jadi semua ya. Kalian udah jadi semua kan alat peraganya? Coba tunjukin mana yang udah jadi. Nah, nanti kalian coba alat peraga itu kalian coba udah sesuai belum, itu udah bisa buat melontarkan benda apa belum. Nah, Balik, Bu. nah kalau sudah bisa, halo. Perhatikan ibu. Nah, kalau sudah dicoba, kalian sekarang buka buku halaman selanjutnya. Halaman 9. Ini ya. Yang ini. Belum diisi aku. Yang ini. Coba. Ya. Sekarang coba kalian di sini ada apa? Tabel. Nah, ini ada tabel nama alat peraga, gaya yang dihasilkan, pengaruh gaya terhadap benda, dan besar pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ini kalian isi. Baik anak-anak, tadi kita sudah buat apa? Alat peraga tabel. Kalian sudah mengisi tabel yang ada di buku, sudah diisi? Ya, itu diisi sesuai dengan apa yang kalian peragakan. Coba sekarang kita peragakan terlebih dahulu ya. Kelompok mana yang mau peragakan terlebih dahulu? Oke, kelompok sini dulu ya. Coba dipegang ke tabelnya. Salah satu yang mau memperagain siapa? Adin apa Upe? Ayo cepetan. Siapa? Adin. Meragain ke tabelnya. Di sini aja, nggak usah ke depan. Ayo, yang lainnya perhatikan ya. Halo. Hai. Oke, perhatikan Andin. Nanti ibu nyuruhnya Andin. 1, 2, 3. Agak di atasin. Kenapa laptop? Ya, nah, ayo, yang disuruh Andin aja, biar Andin. Oke, sekali lagi, Din. Agak di ke atasin gitu. Nah, iya gitu. Nah, oke, sudah. Coba sekarang dibacakan hasilnya gimana? Yang pertama ada alat peraga ketabel, gaya yang dihasilkan, gaya pegas, pengaruh gaya terhadap benda, ketapel benda yang ditarik lalu dilepaskan dapat terlontar. terus
Besar pengaruh gaya terhadap benda. Semakin besar gaya tarik pada ketapel, benda akan terlontar jauh. Ya, jadi dari hasil peraga kelompoknya ini, kelompoknya Andin sama Dilupa itu ada alat peraga yang namanya ketapel. Gayanya apa? Gaya pegas. Pengaruh benda, gaya terhadap benda itu apa? Benda yang ditarik dapat dilontarkan. Dan besar pengaruhnya, semakin besar gayanya maka benda yang dilontarkan semakin jauh. Oke, selanjutnya kelompoknya Nadif. Siapa yang mau memperlanjutkan? Coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Nah, sudah. Sekarang coba presentasikan ini hasilnya apa? Dibacakan. Nama alat peraga ketapel, gaya yang dihasilkan pegas, pengaruh gaya terhadap benda. Ketapel dapat melontarkan benda. Besar pengaruh gaya terhadap benda, kekuatan tarikan maka semakin jauh terlontar. Ya. Untuk kelompok 2 itu hasilnya adalah alat peraganya ada ketapel. Terus gaya yang dihasilkan gaya apa? Gaya pegas. Gaya pegas. Terus pengaruh gaya terhadap benda, ketapel dapat melontarkan benda. Kemudian besar pengaruh gaya terhadap benda apa? Kekuatan tarikan. Itu semakin besar maka bendanya semakin jauh yang dilontarkan ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari gaya pegas. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya mari kita bersama-sama bersiap-siap untuk pulang, karena pembelajaran kita telah selesai. Ayo kita duduk yang rapi. Duduk rapi dalam kelas, kaki rapat, tangan di meja. 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa yang belum rapi? Nah, sekarang kita waktunya berdoa pulang. Oke, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Nadif, silakan pimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.